Kita buka kebenaran firman Tuhan ya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan seterusnya. Saya akan bacakan buat kita semua ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa ayat yang ke-15 sampai dengan 31 yang sudah kita baca tadi, bahwa ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ada masa di mana Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa, dan di masa-masa itu murid-murid tidak akan dibiarkan sebagai yatim piatu yang ditinggalkan, tetapi akan ada pribadi yang lain yang akan menyertai murid-murid. Pribadi itu bernama Roh Kudus. Dia bukan hanya diam, dia tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia menyertai kita, dia menuntun kita, dia juga mengajar kita untuk mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ayat-ayat tadi dikatakan dia juga sebagai roh kebenaran, dia juga sebagai roh penolong, dia juga sebagai roh yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dalam kehidupan kita. Namun orang Kristen tuh lebih sering menggunakan Roh Kudus itu sebagai pembantu buat hidupnya. Orang Kristen tuh lebih banyak menggunakan Roh Kudus bukan sebagai Allah, tapi sebagai pembantu
sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai keinginannya. Roh Kudus, penolong yang lain yang kita sudah banyak dengar dalam bahasa Yunaninya, heteros, dia parakletos, dia penolong yang lain yang sepadan, yang setara dengan Allah. Dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Tidak banyak orang Kristen yang memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang menuntun, pribadi yang mengingatkan, pribadi yang menolong. Banyak orang Kristen menggunakan Roh Kudus itu sebagai pembantu. Loh kan tapi sama, penolong dan pembantu enggak, beda. Roh Kudus bukan pembantu kita. Dia bukan pribadi yang membantu saudara mencapai keinginan saudara. Dia bukan pribadi yang membuat saudara bisa mengalami uang banyak untuk kepentingan saudara. Dia bukan pribadi yang dimanfaatkan untuk segala kepentingan-kepentingan saudara. Karena kalau demikian kita bukan sedang mengasihi Allah, tapi memanfaatkan Allah. Nah, ini adalah tipis Bapak Ibu Saudara. Ini tipis. Kalau kita tidak bisa memahami jarak antara hal ini, wah kita bisa jatuh dalam jurang pengenalan yang salah akan Roh Kudus. Kita akan masuk dalam jurang pengenalan mengerti Roh Kudus dengan cara yang salah. Dan ini berbahaya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut, yang sensitif. Dia roh yang melankolis. Dia roh yang menunjukkan sisi keibuan. Bukan berarti dia ibu. Dia tidak punya gender. Tetapi dalam pengertian daripada parakletos itu sendiri menggunakan perkataan yang feminim. Jadi kalau kita memperlakukan Allah itu sebagai pembantu kita adalah orang-orang percaya, hamba-hamba Allah yang sangat-sangat berbahaya. Kalau kita datang kepada, kita punya teman kita itu dia sukses, teman kita itu dia punya banyak uang, teman kita itu dia punya bisnis yang sangat luar biasa lah. Orang tuh ada banyak pikiran ketika mendekati orang-orang yang seperti ini. Entah itu memang karena mau berteman, karena mengasihi, mau membangun relasi, atau karena justru supaya nanti relasinya dapet, supaya nanti ilmu-ilmunya dapet, supaya nanti kalau saya buka bisnis bisa bergaul, berelasi dengan dia, kan nanti kan saya dapat link-linknya dia juga. Nanti kan saya dapat impartasi dari dia juga. Kan saya nanti kalau berteman dengan orang kaya, saya kan nanti, pokoknya saya bisa dapat manfaat lah dari dia. Saudara, hubungan is not a business. Relationship is not a business. Hubungan itu bukan transaksi. Hubungan itu bukan transaksi antara untung dan rugi. Karena kalau melihat demikian, kita tidak akan pernah melihat Roh Kudus dengan cara pandang yang benar. Penolong yang lain yang telah diberikan kepada kita, yang hidup di dalam kehidupan kita, kita akan sangat sulit untuk mendengar tuntunannya, untuk ikut tuntunannya, kalau kita tidak memperlakukan dia sebagai Allah. Kalau kita memperlakukan dia hanya sebagai sebuah alat, sebagai sebuah pembantu, di saat kita merasa bahwa kita tidak butuh, di saat kita merasa bahwa kita sudah ada di dalam taraf tertentu diberkati Tuhan, kita tidak merasa butuh dia. Itulah kenapa banyak orang setelah mengalami berkat, dia nggak kuat dengan berkat itu. Setelah diberkati sama Tuhan, akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Dia meninggalkan sama Tuhan. Kenapa? Karena selama ini dia memanfaatkan.
Dia membuat Allah sebagai pribadi yang pembantu, gitu ya. Dia melihat Roh Kudus sebagai pembantu. Allah itu tidak meninggalkan kita, tapi bukan berarti untuk diperalat sama kita. Dia Allah. Posisinya berarti ada di mana? Di atas kita, bukan di bawah kita. Firman Allah menyatakan dalam firman tadi yang kita baca bahwa Roh Kudus itu menuntun kita dalam penggenapan firman Allah. Apakah Allah menyatakan kehidupan kita untuk mengalami kelimpahan? Menyatakan. Apakah Allah menyatakan untuk kita boleh mengalami berkat Allah dalam pekerjaan kita? Menyatakan. Apakah Allah menyatakan bahwa kita harus mengalami kesembuhan, kelimpahan, dan lain sebagainya? Mengatakan. Ada begitu banyak sekali firman Tuhan yang menyatakan hal itu. Tetapi kalau kita jatuh kepada ruang-ruang melihat Allah itu sebagai pembantu yang menyembuhkan saya, pembantu yang memberkati saya, pembantu yang melimpahkan saya, maka kita sedang tidak ada di dalam kegentaran akan Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang menolong, dia Allah penolong kita. Tapi dia bukan pribadi pembantu yang ada di bawah kita. Bukan. Artinya apa? Secara keadaannya kita adalah orang-orang yang harusnya setiap waktu datang kepada Allah untuk meminta tolong. Bukan untuk menyuruh. Nah, ini perbedaannya ya. Kita adalah orang-orang yang harusnya datang kepada Allah untuk minta ditolong. Roh Kudus, apa tuntunanmu? Nyatakan kebenaranmu. Roh Kudus datang, lawat apa yang harus aku lakukan dalam bisnisku, dalam pekerjaanku. Nah, ini pribadi. Kalau kita tadi saya udah kasih ilustrasi bahwa kita punya teman orang kaya, sangat kaya sekali, orang nomor 1 di Indonesia, paling kaya. Kita punya teman dekat gitu. Kalau kita hubungannya sama dia itu bukannya hubungan yang tulus, kita hubungannya transaksi. Kalau misalnya kita suruh dia gitu, mau nggak dia? Kita suruh dia, kita perlakukan dia, kita mau beli apa misalnya, kita mau beli mobil misalnya, itu bayarin dulu mobil saya. Itu saya udah datang kemarin ke dealer. Itu saya punya utang, bayarin dulu. Pembantu. Dia orang paling kaya di Indonesia misalnya. Bisa nggak kita memperlakukan seperti itu? Nggak bisa. Kalau kita butuh bantuan dia, harus apa yang kita lakukan? Minta tolong. Minta tolong. Banyak orang tuh, orang percaya itu, orang Kristen tuh kurang ajar di hadapan Allah. Dia pribadi yang dikirimkan, yang kualitasnya sama dengan Yesus. Dia pribadi yang turun menggantikan peran Yesus bagi kita. Dia pribadi yang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dia pribadi yang bersedia menolong, bersedia membantu, tapi dia bukan pembantu kita. Dia pribadi yang mau memberkati, dia pribadi yang mau melimpahkan, dia pribadi yang mau menyatakan berkatnya, tapi dia bukan pembantu yang disuruh-suruh untuk melakukannya. Maka kuncinya apa? Kuncinya di mana? Hubungan. Ketika Tuhan Yesus tadi bicara tentang penolong yang lain, Tuhan Yesus bilang apa? Dia menyertai kita, dia ada di dalam kita. Dan ketika dia di dalam kita, Bapa dan Yesus pun demikian di dalam kita. Kami akan datang bersama kepada kamu. Tuhan Yesus bilang tadi begitu di dalam ayat yang terakhir. Kami.
Ini perkataan jamak yang sedang menyatakan tentang pribadi Allah. Bukan sekedar bicara tentang substansi Yesus, substansi Allah Bapa, substansi Allah Roh Kudus, tetapi keberadaan Allah. Ya, Allah Tritunggal. Dia ada di dalam kita. Dia Allah yang mau menyatakan pertolongan bagi kita. Dia Allah yang mau menyatakan kemenangan Yesus Kristus di dalam kita. Mau gak dia? Mau. Tapi tanpa kesadaran akan hubungan ini, kita tidak punya akses toh untuk meminta tolong. Kalau kita tidak punya hubungan sama ayah kita, hubungan yang baik, ya katakanlah bapaknya ada di mana begitu ya, akibat satu kondisi akhirnya hubungannya jadi tidak baik sama anaknya. Apakah kita bisa kemudian tidak pernah ngobrol, tidak pernah ngomong, tidak pernah ketemu, meskipun itu bapak kita, kemudian kita tiba-tiba kemudian minta sesuatu sama dia? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara punya Bapa, saudara punya Yesus, saudara punya Roh Kudus, tapi saudara tidak punya hubungan dengan dia. Saudara tidak punya hak untuk meminta. Maka kalau saudara mau minta ditolong sama Allah Roh Kudus, saudara mau minta ditolong sama Allah, saudara mau hidupnya terus dibawa dalam sebuah kemuliaan yang semakin hari semakin besar, sudahkah saudara menjalin hubungan dengan Roh Kudus? Kemarin Pak Ayu bilang begini, di masa-masa persiapan Pentakosta, saudara bangunlah hubungan, berdoa, puasa, datang sama Tuhan, persiapkan hidup untuk terima lawatan Roh Kudus. Hal-hal yang harus kita lakukan. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Yang paling bagian pentingnya, untuk siapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Untuk kepentingan apa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan supaya kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perkatakan. Bukan kepentingan bagi hidup kita sendiri. Kalau Roh Kudus kita tahu bahwa dia adalah Roh penolong, dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Kalau kita tahu dia adalah pribadi yang membantu, yang menolong setiap kita, namun bukan pembantu. Dia adalah pribadi yang sweet spirit, dia adalah pribadi yang lemah lembut. Namun kita memperlakukan dia menjadi pribadi yang bekerja dengan untuk kepentingan-kepentingan kita, maka kita sedang memperlakukan dia sebagai pembantu. Roh Kudus tidak datang untuk menolong, untuk membantu kita melakukan apa yang kita inginkan. Roh Kudus datang untuk menolong dan membantu kita untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Sampai sini saudara sudah dapat frameworknya ya, bahwa dari awal saya sudah sampaikan tentang bisnis itu harus datang dari perkataan Allah, dari pewahyuan Roh Allah, untuk membantu kita mengerjakan apa yang datang dari Allah, bukan datang daripada diri sendiri, bukan datang dari diri sendiri. Kalau itu datangnya dari nafsu, datangnya supaya saya pengen cepat kaya, supaya saya cepat dapat kelimpahan segala macam, dia mau membantu enggak. Kalau itu datangnya dari nafsu, dia enggak mau bantu, dia enggak mau tolong, dia enggak mau berkati.
Roh Kudus ini pribadi yang saat ini menyatakan pertolongan loh. Kita berdoa kepada Allah, ini Roh Kudus loh yang menyatakan pertolongannya loh. Dalam ayat ini kita baca, dia yang mengingatkan, dia yang menolong, dia yang menyatakan. Loh, ini pribadi ya. Ketika kita sudah menyikapi Roh Kudus sebagai sebuah pribadi yang menolong kehidupan kita, tapi kita masih menggunakan dia bagi kepentingan kita, kita juga tidak hidup sebagai hamba-hamba yang benar di hadapan Allah. Dalam bagian ayat Alkitab yang lain dikatakan, kenapa kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapat, padahal sudah berdoa, sudah berpuasa? Karena kamu salah berdoa. Kamu hendak memuaskannya bagi hawa nafsumu sendiri. Kalau saudara pengen cepat kaya dan kemudian datangnya sama Roh Kudus, hati-hati. Jangan-jangan saudara bukan memperlakukan Roh Kudus sebagai Allah, tapi memperlakukan Roh Kudus sebagai dukun yang disuruh-suruh. Dia hanya mengerjakan, melakukan, menolong kita, melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Hanya itu. Kalau kita yang tidak dengar perintah Allah, apa yang harusnya kita lakukan, kita kerjakan, kemudian kita paksa-paksa Roh Kudus untuk melakukan itu bagi kita. Ya tidak mau dia. Taruh uang di kripto supaya cepat kaya. Taruh uang ada bisnis A, bisnis B, tren, taruh uang di situ supaya cepat kaya. Ada bisnis tren lagi ini itu, ikut taruh uang di situ supaya cepat kaya. Bukan bisnisnya yang salah, tapi saudaranya yang tidak dituntun sama Tuhan untuk melakukannya, tapi saudara melakukannya. Harus hati-hati saudara. Saudara mau taruh investasi di kripto, silahkan. Saya tidak melarang itu. Tapi kalau saudara di situ cuma karena ikut-ikutan, tidak tahu visi Tuhan di sana, tidak tahu pengertian Tuhan di sana, saudara tidak belajar dengan baik. Saudara, visi daripada Allah itu pasti ada perlengkapannya. Pasti ada perlengkapannya. Seorang tidak bisa menjadi gembala yang baik kalau dia tidak belajar menjadi gembala yang baik. Daud itu nggak selalu pakai alih-alih, pakai ketapel. Dia belajar untuk apa? Dia belajar untuk menggunakan pedang, gitu. Karena Tuhan memang mau angkat dia jadi pemimpin. Jadi kalau saudara dapat visi tertentu, saudara harus belajar terhadap visi itu. Itu bukti saudara melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan saudara. Itu bukti. Jadi jangan karena viralnya bisnis, viralnya trennya sebuah bisnis tertentu, saudara jadi ikut-ikutan padahal saudara tidak dapat tuntunannya. Saudara harus doakan benar-benar. Loh kan tapi dapat pewahyuan ini, pewahyuan itu. Orang lain menyatakan pewahyuan ini segala macam. Iya betul. Tapi saudara harus secara pribadi juga mendoakan. Saudara tidak boleh bergantung pada iman orang lain. Orang sudah di Jakarta, saudara masih di Tangerang, terus saudara mau asal ikut-ikutan aja. Ya, saudara harus tahu jalannya kemana, segala macam. Saya tidak berkata bahwa kripto itu salah ya, tidak ya. Saya pun investasi di kripto sudah dari 4 tahun yang lalu ya. Saya ada di kripto udah dari 4 tahun yang lalu. Saya udah ada di saham dari saya kuliah.
gitu ya. Saya tidak katakan itu salah ya. Tapi yang saya maksud adalah apapun bentuknya, viralnya sebuah bisnis. Kalau sekarang kan lagi viralnya ya kripto ya. Itu ada pernyataan-pernyataan Tuhan juga terkait dengan kripto kemarin di pengurapannya sudah disampaikan. Itu. Yang saya maksud adalah jangan sampai kita tuh sebenarnya tidak dapat visinya, kita tidak ngerti isi hati Tuhannya, tapi kemudian kita asal jalan, dan kemudian ketika kita salah jalan, kemudian kita teriak-teriak sama Roh Kudus, salah Roh Kudus segala macam. Jadi jangan sampai nanti saudara jual mobil, jual apa, taruh semua di kripto, tidak ada uang makan, itu juga berbahaya saudara. Ya, itu berbahaya. Kripto ada masa cycle-nya 4 tahun sekali. Tahun 2026 tahun 2026 harusnya dia masa turun, 2026 akhir. Nanti baru naik lagi di tahun 2030 karena ada cycle-nya. Ya, jadi harus dipelajari baik-baik ya. Jangan sampai nanti saudara jual rumah, jual mobil, jual apa saudara taruh semua di investasi, terus itu udah waktunya turun. Waduh. Repot jadinya nanti. Itu yang disalahin siapa nanti? Roh Kudus katanya ini, Roh Kudus tuntunannya ini, katanya tuntunan Roh Kudus ini begitu segala macam. Saudara enggak belajar. Ya itu tuntunan memang dari Roh Kudus, tapi untuk kapan? Kalau masih 20 tahun lagi? 10 tahun lagi? Nangkep ya maksud saya ya? Begitupun dengan bisnis-bisnis yang lain Bapak Ibu. Dia hanya membantu, dia hanya menolong ketika itu memang yang diperintahkan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar dan mengingatkan. Bisa lupa, tapi diingatin sama Roh Kudus. Tidak bisa diajarin sama Roh Kudus. Kurang apa? Saudara tidak bisa lakukan sebuah bisnis A, B, C, dan lain sebagainya diajarin sama Roh Kudus. Ya, ini perkataan Yesus kan? Tuhan Yesus tidak bilang ini bicara hanya sekedar firman yang tertulis kan? Ini firman yang terucap, dan sedangkan firman yang terucap itu bisa dari pewahyuan Roh, gitu. Ya. Jadi apakah kemudian saya nggak bisa buat bisnis, saya nggak bisa lakukan ini? Roh Kudus mengajarkan. Nah, kalau ada yang pernah ingat tentang cerita ibu-ibu kalau nggak salah atau oma-oma yang jualan mie ayam bakmi gitu ya, Pak Roni pernah cerita gitu, kalau ada yang masih ingat, nggak bisa bikin bakminya nggak enak gitu kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada oma-oma, ini kamu datang aja ke rumah nanti saya ajarin bikin mie-nya gitu. Kemudian dia belajar ke rumahnya, tapi nggak boleh difoto ya, kamu cuma harus inget doang gitu. Dia belajar ke rumahnya, bikinnya teksturnya gini gitu segala macam, terus habis itu udah dia balik ke rumah, dia udah jualan lagi gitu. Selang berapa lama oma itu datang lagi, loh kok mie kamu enak sekarang gitu. Kemudian orang itu ngomong, loh kan oma yang ngajarin. Loh saya aja nggak bisa bikin mie, saya nggak bisa bikin bakmi. Bukan saya yang ngajarin, saya aja nggak bisa bikin bakmi, kok bisa saya ngajarin? Enggak, oma yang ngajarin, saya nggak bisa bikin bakmi gitu. Ya singkat cerita intinya seperti itu gitu. Dan saya percaya itu Roh Kudus, saya percaya itu pertolongan daripada pelayanan malaikat, ya bisa ngajarin bikin bakmi, ya itu. Kalau saudara masih ingat cerita tentang itu ya. Mengajar. Dia bisa mengajar dengan mengambil rupa, bisa. Dia juga bisa mengajar melalui inspirasi, bisa. Saya tuh pernah kecelakaan Bapak Ibu. Saya pernah kecelakaan ditumbur orang. Orang yang numbur saya itu meninggal. Orang yang numbur saya, karena dia nggak pakai helm. Jadi saya di jalan kiri, dia dari kanan ini, dia dari jalan dia mau menghindari
bukan menghindari, dia tikungan begini, dia jalan ngebut, kemudian dia turun, dia kemudian ngambil arah ke jalan saya gitu. Jadi saya ditumbur, saya kemudian jatuh ke tanah. Ini pas saya di rumah orang tua, saya jatuh ke tanah gitu. Karena ini kan saya di sisi kiri kan, saya jatuh ke tanah. Ini saya tuh kena stang motor Bapak Ibu. Saya itu susah bicara itu 2 tahun, serak sekali suara saya. Saya nggak bisa pelayanan memuji Tuhan pada saat itu dengan maksimal. Berkhotbah juga nggak bisa maksimal karena suaranya ini serak sekali, gitu ya. Kalau saudara habis ngomong, habis teriak-teriak 3 hari gitu, ya kira-kira rasanya seperti itu. Periksa ke dokter nggak ada apa-apa, cuman radang aja. Ini bengkak, gitu ya. Karena ini kena stang. Itu saya pertolongan Tuhan loh, ini nggak kenapa-napa Bapak Ibu. Kena stang motor, gitu. Saya pingsan pada saat itu. Nggak sadarkan diri. Nah, karena Bapak itu dia nggak pakai helm, dia bawa pisau, mungkin dari kebun kali atau apa gitu ya. Saya nggak tahu. Kemudian dia posisinya dia dari atas, kan saya nanjak dia nurun. Kemudian dia posisinya dari atas. Jadi ketika bertemu gini, saya ke samping ke tanah, dia ke samping ke tengah-tengah gitu. Jadi dilosor dia. Kemudian meninggal. Gitu ya. Ini keadaan yang diceritakan oleh orang sekeliling gitu ya. Saya cuman ingat pada saat itu adalah saya ambil jalan kiri, saya lagi menanjak, tiba-tiba sudah nggak ingat apa-apa lagi, gitu ya. Ini kesaksian dari orang-orang yang melihat, itu ya. Ketika saya bangun pada saat itu, saya tuh nggak tahu ini ini baru mungkin beberapa bulan yang lalu saya ngomong sama istri saya, itu kayaknya orang apa bukan ya? Apa itu malaikat ya yang nolong? Karena sampai saat ini saya nggak pernah ketemu orangnya setelah kejadian itu, gitu loh. Tapi ketika kejadian itu saya sempat pingsan, hilang ingatan sebentar. Saya tuh barang-barang saya tuh dibawa ke dalam hutan pada saat itu. Karena bagaimanapun orang itu ini kan meninggal, jadi supaya saya tidak mendapat amukan massa. Gitu. Saya tuh dibawa cukup dalam ke arah hutan, gitu. Motor saya ditinggalkan di pinggir jalan. Motor saya udah remuk gitu. Tadinya gini jadi gepeng begini. Karena saya ditumbur posisinya, gitu. Dari kanan tuh ditumbur. Sok depan itu kalau Bapak Ibu familiar dengan motor ya, itu menyatu ke belakang. Kemudian saya dibawa ke dalam hutan. Saya bisa ngomong begitu karena setelah saya dibangunkan itu, setelah saya sadar tuh, yang saya lihat itu cuma pohon-pohon semua. Terus jalannya itu beda jalannya. Saya cuma ingat laki-laki waktu itu. Saya tidak lihat mukanya seperti apa. Terus kemudian saya ditaruh dalam mobil. Tapi barang-barang saya itu semua masih ada sama saya. Saya ditaruh dalam mobil yang kemudian diantar ditanya saya mau kemana. Kemudian saya sebutkan salah satu nama, tidak tahu. Tiba-tiba saya sebutkan nama itu, gitu. Cuman orang yang menolong saya ini, saya tuh tidak pernah ketemu dia lagi. Yang pasti saya dengar suaranya laki-laki. Menurut pengakuan dia adalah ponakan daripada orang yang meninggal. Ponakan. Kalau memang dia adalah ponakannya, kenapa pas orang tua saya datang ke rumah bapak yang meninggal itu dia tidak ada, gitu loh. Karena kan kalau orang orang daerah itu, ya bukan orang daerah, pokoknya etnis di sana ya, tempat saya orang tua tinggal itu ya, itu kalau misalnya terjadi seperti itu ya kita harus datang lah apa segala macam, meskipun sebenarnya bukan kita yang salah, gitu. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan, kemudian warga juga sudah memberikan kesaksian, tidak ada kesaksian yang memberatkan saya
tidak dinyatakan bersalah sama sekali. Tapi sebagai etika, waktu itu orang tua datang, gitu. Orang tua datang, saya tidak ikut karena saya waktu itu langsung dipulangkan ke sini waktu itu saya, gitu ya. Setelah beberapa mengalami masa pemulihan, karena waktu itu saya sedang skripsi, saya harus sidang skripsi minggu depannya kalau nggak salah. Gitu, saya pulang waktu itu karena ada pelayanan KKR waktu itu, saya pimpin KKR anak muda waktu itu. Kemudian saya setelah 3 hari di sana pemulihan sebentar, kemudian saya diantar pulang ke sini karena harus buru-buru ngurus skripsi. Orang tua saya tuh datang ke rumah mereka berkali-kali, ya memberikan santunan lah, bantuan apa segala macam lah, secara etika, meskipun kita ndak ini. Karena kalau secara etnis di sana saya jadi diangkat anak gitu sama mereka, begitu. Oh, nggak tahu lah saya. Menurut etnis mereka harus seperti itu karena bapak ini meninggal, jadi saya harus menggantikan dia sebagai anak mereka, begitulah. Jadi makanya ini jadi seperti itu. Katanya ponakan, tapi kok nggak pernah ada di rumah situ. Nggak pernah. Ya oke lah, mungkin ponakan jauh, tapi kok nggak pernah ada kemudian komunikasi apa namanya, datang lah atau apa gitu, nggak pernah. Gitu. Ditanya-tanya nggak pernah tahu. Nah, kira-kira ceritanya seperti itulah ya. Kalau saya mau ceritakan lebih lanjut lagi terlalu panjang, tapi intinya saya sampai dapat satu kesimpulan bahwa kayaknya bukan orang deh. Kayaknya bukan orang deh. Masalahnya itu rumah itu kejadian tuh dekat rumah saya, gitu loh. Bukannya jauh dari rumah. Jadi itu bukan daerah yang asing buat keluarga kami. Itu daerah dekat rumah, ya mungkin baru sekitar 15-20 menit dari rumah, gitu. Jadi itu daerah yang dekat rumah kami. Jadi semua orang harusnya masih kenal karena kebetulan papa saya juga dulu sempat kerja di salah satu perusahaan di sana. Nah, banyak orang-orang di sana tuh kerja di perusahaan itu, jadi harusnya kenal. Tapi tidak ada tentang hal itu. Makanya sampai akhirnya saya ngambil kesimpulan sepertinya itu pertolongan daripada Roh Kudus. Gitu ya. Kemudian saya menyadari itu setelah saya dengar cerita Pak Yu justru. Pak Yu waktu itu pernah yang disuruh pelayanan, terus kemudian ada pelayanan atau yang kecelakaan juga ya. Kecelakaan kalau nggak salah. Yang tiba-tiba dari dalam kerumunan ada seperti bapak-bapak gitu, kemudian suruh melerai terus segala macam, kemudian akhirnya selesai gitu aja. Kalau nggak salah itu deh. Itu kemudian sih, apa itu juga pertolongan Roh Kudus ya kita. Intinya yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu adalah dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang menolong setiap kita. Asalkan apa yang kita lakukan itu adalah perintah daripada Allah. Saya ingat sekali bahwa ketika saya pulang pada saat itu, saya pulang untuk melayani Tuhan. Waktu itu saya mau melayani di sebuah KKR anak-anak muda. Saya melayani. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam keuangan kita, kalau kita melakukannya itu untuk Allah, maka akan ada pertolongan-pertolongan Allah. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan untuk supaya saya kaya, supaya saya tenar, supaya saya populer, supaya saya banyak uangnya, supaya saya bisa beli ini itu dan lain sebagainya. Kalau saudara bekerja berbisnis dengan prinsip yang demikian, saudara tidak akan dapat mendengar pertolongan Allah. Untuk sampai pada tahap hidup dalam iman yang demikian, untuk tidak mengejar uang, itu melalui memang proses-proses yang harus Bapak Ibu alami sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena pada faktanya hidup masih butuh uang. Benar ya? Pada faktanya makan tetap harus dibayar. Begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu, Tuhan ajar dalam satu momen untuk tetap taat pada Allah. Bahkan meskipun Bapak Ibu tidak melihat benih-benih dan tuaian itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mengenali bahwa tuntunan Roh Allah akan bekerja lebih besar dalam kehidupan Bapak Ibu.
Maka kalau Bapak Ibu sudah melihat ada pola pertolongan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu, rindukan, nantikan lebih besar itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Coba punya spiritual awareness yang baik, yang peka, ya, punya kepekaan roh yang baik, bagaimana Allah itu bekerja. Jangan cuma peka. Kalau orang ngomongnya, kalau suami ngomongnya sinis dikit, wah ini lagi marah nih, wah lagi nggak suka nih sama gua nih, gitu ya. Wah lagi nggak terima nih. Jangan peka doang sama itu, jangan cuma peka sama itu, tapi pekalah paling penting dengan Roh Kudus. Punya spiritual awareness yang baik, sehingga ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita melihat pekerjaan dia, kita melihat cara kerjanya dia, kita melihat bagaimana dia sedang melawan, kita melihat bagaimana dia sedang menuntun, kita melihat bagaimana dia sedang melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Itulah yang kita nantikan, lebih banyak, lebih besar terjadi dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi, firman Tuhan bilang apa? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau kita, yang kita rindu, Tuhan saya mau uangnya, oh saya Tuhan mau ininya, oh Tuhan saya mau ininya. Waduh, enggak kemana-mana kehidupan kita Bapak Ibu. Rindukanlah hubungannya, rindukan hubungannya, rindukan hubungannya. Rindukan hubungannya Bapak Ibu. Ketika pengurapan terakhir kali kemarin, gitu ya, ada 3 hal yang saya minta. Tapi saya bilang sama Tuhan, lebih dari 3 hal ini Roh Kudus. Saya tidak pernah minta dalam pengurapan. Tapi tidak tahu kenapa dalam pengurapan kemarin Roh Kudus kasih penyataan yang kuat untuk saya minta 3 hal. Roh Kudus bilang, kamu sudah melakukan pelayanan SPS sekian lama. Tidak pernah kamu minta satupun ketika pengurapan. Karena memang saya tidak pernah minta. Kalau ditanya, misalnya Pak Sam atau siapa, atau Pak Yup atau Pak Roni, siapa yang lagi mendoakan gitu ya, mau minta apa, ya tidak pernah saya jawab gitu. Karena memang saya tidak pernah minta gitu. Ya Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau kasih ya saya terima gitu ya. Saya selalu bilang begitu. Tapi kemarin Roh Kudus bilang, kamu udah ikut SPS, kamu udah melayani sekian batch, sekarang kamu minta. Gitu. Saya pikir Anda usah lah, seperti biasa aja gitu. Tapi Roh Kudus kasih penyataan makin kuat lagi, kamu minta. Akhirnya di 2 hari terakhir ketika saya doa puasa, saya mendapatkan kesimpulan 3 hal yang saya minta. Tapi saya tetap bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, lebih dari 3 hal ini yang saya butuhkan, hanya saya ingin lebih dalam mengenal, lebih dalam memiliki relationship, hubungan dengan Engkau. Lebih dari 3 hal ini, lebih daripada pengurapan ini, lebih daripada berkat-berkat ini yang saya paling butuhkan. Saya hidup dalam kebenaran-Mu, saya mengalami persekutuan dengan Roh. Karena percuma 3 hal ini didapati kalau saya tidak mengalami perjumpaan yang semakin baru dengan Allah. Roh Kudus tuntun kita untuk baca dalam kitab Keluaran. Keluaran, sebentar ya. Keluaran 3 kalau nggak salah. Apa 13 sebentar ya. Oh, 33.
33 ayat 14 sampai 15 ya, di situ saja. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Itulah kemudian nanti kita lihat ada penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Musa ini diberikan pengertian bahwa mereka diutus, mereka diperintahkan untuk pergi ke tanah yang melimpah dengan susu dan madu, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita, lebih daripada tanah Mesir. Tapi yang Musa rindukan adalah penyertaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dia tidak minta penyertaan malaikat dan yang lainnya, tapi dia minta apa? Allah sendiri. Kalau bukan Allah sendiri yang membimbing, jangan suruh kami berangkat dari sini. Lebih daripada semua berkat yang ada, Musa memilih Allah. Lebih daripada semua kelimpahan yang ada, Musa memilih Allah. Karena Musa tahu bahwa di dalam Allah lah terdapat semua kelimpahan itu. Bahwa di dalam Allah lah terdapat seluruh kemenangan Allah. Musa tidak akan pernah dapat mencapai tanah perjanjian. Bangsa yang di bawah Musa tidak akan pernah sampai tanah perjanjian kalau bukan Allah sendiri yang membimbing. Saya tutup dengan ini. Jangan lupa Bapak Ibu, berkat itu dijanjikan dalam kehidupan kita. Kelimpahan itu dijanjikan dalam kehidupan kita. Tapi seperti Musa memilih Allah, hidup dalam bimbingan, tuntunan Allah, baru dia mau memperoleh itu semua. Demikianlah Allah Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk membimbing, menolong kita mencapai visinya Allah. Jangan kemudian dijatuhkan kepada visi-visi kedagingan kita. Semakin saudara desperate dengan keuangan saudara, harusnya semakin saudara datang kepada Allah yang menolong, bukan dengan kedagingan-kedagingan saudara. Semakin saudara desperate dengan keadaan keuangan saudara, dengan keadaan hutang piutang saudara, dengan keadaan bisnis saudara, dengan kekeringan dalam bisnis saudara, dengan kekeringan yang sedang melanda kehidupan saudara, semakin saudara merasa depresi, semakin saudara merasa ketakutan akan itu semua, datanglah kepada Allah. Semakin datanglah kepada Allah, rindukan pribadinya sendiri, rindukan pribadinya sendiri, rindukan pertolongannya sendiri. Bukan cuma sekadar dibawa kepada tanah perjanjian, tetapi disertai sampai tanah perjanjian. Bukan cuma sekadar dibawa sampai kepada berkat-berkat Allah, tapi dibimbing, ditolong, dituntun sampai menikmati berkat-berkat Allah. Inilah berkat sejati yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang Musa mengerti, yang Musa pahami bahwa kalau bukan Allah, saya juga tidak akan pernah sampai kepada berkat-berkat itu. Kalau bukan Allah yang bimbing, kalau bukan Allah yang pimpin, kalau bukan Allah yang sertai, saya juga nggak akan sampai pada tanah perjanjian itu. Roh Kudus sudah diberikan pada setiap kita. Apakah kita melihat Roh Kudus hari-hari ini sebagai pribadi yang menolong, yang membimbing, yang menuntun, yang menyegarkan, yang menegur, yang menyatakan pewahyuan-pewahyuan Roh Allah? Atau kita hanya melihat Roh Kudus saat ini sebagai sarana pembantu buat kehidupan kita? Datang sama Tuhan, datang sama Roh Kudus, datang rindukan Dia pimpin hidup saudara, datang rindukan Dia membimbing hidup saudara, datang rindukan Dia menyatakan kebenaran buat hidup saudara, datang rindukan Roh Kudus menyatakan kemuliaan-kemuliaan yang pernah dinyatakan dalam kehidupan hambanya Musa. Sehingga setiap kehidupan kita berjalan kepada tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang penuh dengan melelahkan, tapi perjalanan yang terus mengalami penyediaan Allah. Perjalanan yang tidak ditinggalkan sendirian. Ada tiang awan, tiang api, ada mana surgawi, ada begitu banyak kelimpahan-kelimpahan besar yang juga terjadi dalam perjalanan. Ada banyak kelimpahan-kelimpahan kesulitan
kesukaan-kesukaan yang besar terjadi dalam perjalanan saudara menuju tanah perjanjian. Kalau hari-hari ini bisnis saudara belum mengalami tanah perjanjian, datang sama Tuhan, datang rindukan tuntunan Tuhan, datang rindukan penyertaan Allah, datang rindukan pertolongan Allah, karena cuman Dia satu-satunya yang dapat membawa saudara hidup dalam kelimpahan Allah. Sama-sama kita satu dalam doa.
ambil saat ini minyak urapan saudara masing-masing. Saudara boleh ambil minyak urapan saudara masing-masing. Saya akan berdoa buat minyak urapan saudara. Setelah saya berdoa, saudara akan pergi ke tempat. Kalau saudara saat ini sedang ada di area bisnis saudara, area pekerjaan saudara, saudara boleh olesi dengan minyak dengan tanda salib, atau saudara mencipratkannya kepada bisnis saudara, toko saudara, pekerjaan saudara. Tapi kalau saudara tidak ada dalam area bisnis atau pekerjaan saudara, saudara boleh imani dan kemudian mengurapi diri saudara sendiri, tanda salib di kening saudara. Saudara boleh juga sembari mendoakan. Kalau saudara punya karyawan, saudara punya tim, saudara juga boleh mengurapi mereka dengan mendoakan mereka, dengan menaruh minyak urapan di tangan saudara dan kemudian saudara mendoakan mereka. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini oleh kemurahan Allah, saat ini Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua minyak yang telah ditaruh di hadapan Allah, semua minyak pengurapan yang telah didoakan oleh hamba-hambamu, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh kemenangan Allah dalam salib Kristus Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, saat ini di dalam setiap minyak urapan yang telah dipersembahkan kepada Allah, seluruh urapan dan kemenangan salib Kristus itu diaktifkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, urapan pewahyuan Roh Allah dalam hal bisnis saat ini terjadi ketika minyak itu diolesi, diciprati, ataupun digunakan untuk mendoakan setiap karyawan-karyawan yang ada. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan setan yang mencekram setiap bisnis-bisnis, setiap anak-anakmu di tempat ini, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang berusaha untuk menutup, yang berusaha untuk menghalang-halangi, berusaha untuk menggagalkan, berusaha untuk membuat hilangnya pengertian daripada Allah. Setiap pekerjaan setan yang mencuri customer-customer yang ada, saat ini hancur patah itu semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, saat ini aku berkati oleh kuasa daripada Allah setiap minyak urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ketika diolesi, terjadi berkat-berkat Allah atas setiap kehidupan bisnis-bisnis yang dikerjakan oleh anak-anakmu. Saat ini juga di dalam nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus terjadi saat ini. Oleh kuasa nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terjadi saat ini dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara boleh taruh minyaknya pada tempat-tempat yang saudara atau barang-barang saudara jual, ataupun tempat saudara berjualan, ataupun saudara yang jauh dari tempat area bisnis pekerjaan saudara. Saudara boleh taruh di kening saudara. Sembari saudara juga bisa taruh di tangan saudara. Saudara mendoakan karyawan-karyawan saudara, sebut namanya. Kalau ada fotonya, lihat fotonya. Kalau ada grup WA-nya, lihat grup WA-nya, doakan. Saat ini juga di dalam nama Yesus, aku memberkati oleh kuasa nama Allah. Aku memberkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir saat ini kepada setiap ibu, teman-teman semua, bapak-bapak di tempat ini, semua bisnisnya mengalami berkat jamahan, pengurapan daripada Allah. Selubung-selubung yang membuat pengertian itu tidak diterima, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Selubung-selubung yang membuat setiap anak-anakmu tidak mengerti tuntunan Allah, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Selubung-selubung yang membuat setiap anak-anakmu tidak melihat penyertaan Allah, tidak melihat bimbingan Roh Kudus, tidak melihat lawatan Roh Kudus, aku patahkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Yang sakit pada bagian pinggang belakang saat ini juga disembuhkan. Saat ini juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Total saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini dilepas oleh pekerjaan setan. Makasih Tuhan. Oh ya Tuhan, haleluya.
ini berkat-berkat kelimpahan itu terjadi. Saat ini aku berdoa bagi setiap bisnis-bisnis yang mengalami kemandekan, mengalami stagnasi dalam hal penjualan. Saat ini aku patahkan, saat ini semua itu hancur di dalam nama Yesus. Saat ini yang belum closing klien, yang belum closing penjualan, aku patahkan, aku hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Semua penghalang-penghalang dalam penjualan, semua penghalang-penghalang di dalam kerjasama, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan setan, roh penipu, roh pencuri yang mencuri klien, mencuri customer, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini kemurahan Allah, lawatan Allah terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tokonya ditutup oleh karena pekerjaan setan, saat ini juga hancur patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang-orang lewat toko saudara, orang-orang akan melihat ada lawatan Tuhan yang menarik mereka untuk boleh datang. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jualan online juga diberkati sama Tuhan. Urapan untuk berbisnis secara digital itu diberkati saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terjadi lawatan, saat ini terjadi kemurahan Allah buat kehidupan saudara. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga terjadi buat karyawan-karyawan saudara, buat tim saudara yang bekerja bersama dengan saudara. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jamahan kesatuan hati, ada lawatan diberkati sama Tuhan terjadi, ada kesetiaan, ada kemurahan Allah yang besar yang membuat setiap karyawan-karyawan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Tim saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini aku berdoa, kemurahan Allah yang besar saat ini terjadi di dalam nama Yesus. Nama Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Saudara boleh ambil waktu 1 menit, 2 menit ke depan untuk berdoa hal-hal yang secara pribadi saudara masih pergumulkan dalam bisnis saudara. Saudara taruh di bawah kaki Allah. Saat ini doakan. Saat ini demi kemurahan Allah, oleh kuasa kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, oleh kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, oleh otoritas salib Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Roh Kudus, saat ini termaterai seluruh kelepasan, termaterai seluruh pengurapan, termaterai seluruh kemurahan Allah, termaterai seluruh berkat-berkat Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terjadi lawatan yang baru dalam bisnis pekerjaan saudara. Saat ini juga di dalam nama Yesus, saudara menerima berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang mau bersaksi dipersilahkan. Boleh bersaksi. Aku ya. Ya, silakan sih. Aku tadi berasa tanganku kayak panas ya sekitar. Terus aku tadi kan aku udah mulai ini ya berdoa dengan tim. Puji Tuhan hari ini nambah lagi yang mau berdoa.
Hmm. Satu orang respon gitu oke, terus ternyata ada satu lagi masuk aja ke Zoom gitu ya. Terus tadi kan aku selalu ngajak, yuk kita diem Roh Kudus ngomong apa. Aku dapat kesatuan tadi kan Krisna juga doa ya kesatuan hati. Jadi oh ya udah puji Tuhan, eh klop ya. Gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ada berapa sekarang timnya, Ci? Yang mau berdoa tadi kita berempat. Ini seluruhnya tim Cici atau sebenarnya lebih dari itu ada timnya? Ada lebih. Kalau tim aku tuh yang udah percaya Tuhan Yesus ada lebih. Tapi yang mau untuk berdoa, ya kita mengadakan Roh Kudus gitu. Waktu itu satu. Tapi ternyata tadi aku tuh pagi-pagi pikir, waktu itu kan aku nggak tulis di grup Hmm. yang berdoa pakai Zoom gitu, yang untuk berdoa minta Roh Kudus apa bicara apa gitu kan, bahasa roh gitu. Tadi pagi aku kepikir, ah aku taruh deh gitu kan. Aku bilang nih kita mau Pentakosta, aku bilangin gitu. Ternyata ada yang respon. Jadi kita tadi tambah tambah dua. Tapi salah satunya itu dia respon mau oke gitu. Oke. Ya, harus dirutinkan sih ya, Ya, dirutinkan. Saya menyarankan untuk diinfokan terus di grup, meskipun di ya, grup itu eh, tidak semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya sampaikan aja gitu. Yuk kita doa bareng-bareng yuk buat bisnis kita. Gitu. Itu ya, bisa jadi sarana pelayanan. ya betul, Chris. Nah, Betul. Emang. jadi dilakukan. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati Ci. Ya, amin, Chris. Thank you. Ya bulan ini ada closing ya dalam nama Amin. Yesus. Amin dan amin. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan, ada lagi yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ada yang mau update-update perkembangannya gimana? Semua bisnisnya, pekerjaannya boleh, silakan. Ada? Tidak ada? Semua mengalami berkat Tuhan ini. Bulan Mei semuanya dapat kemurahan Tuhan semua. Gimana bulan Mei? Coba bisnisnya gimana masing-masing bulan Mei? Ada peningkatan dalam omset, dalam apa? Atau ada hal-hal yang bagaimana yang Tuhan tolong, Tuhan pimpin? Ini semua pada bisnis kan ya? Benar kan ya? Atau ada yang pekerjaan ini itu segala macam ya? Ya, atau mau didoakan silakan. Udah tadi. Apalagi yang mendoakan? Kecuali Ini ini. kesaksian dulu ya. Boleh didoakan nggak? Minta tolong didoakan apartemen saya. Oh iya, nanti Ibu ya, kita kesaksian dulu ya. Terima kasih. Ya silakan, kesaksian dulu. Kemenangan Tuhan itu harus dinyatakan Bapak Ibu ya. Ya, iblis itu dihancurkan dengan apa? Kesaksian kan? Kesaksian itu apa? Firmannya apa? Oleh kesaksian kita, gimana? Eh, Ingatnya lagu ya. iya, apa lagunya gimana? Oleh Itu firman Tuhan tuh sebenarnya kesaksian dilakukan. kita, iblis dikalahkan, Silakan. Iya, kuasanya di itu ya, itu seperti itu ya, gitu. Wahyu. Itu itu kan kesaksian tuh. Kesaksian tuh mengalahkan pekerjaan setan. Kesaksian tuh mengalahkan pekerjaan iblis. Jadi harus disaksikan. Dulu saya sering terintimidasi ketika menyaksikan perbuatan Tuhan dalam bisnis. Oh, terus habis saya udah banyak cerita lah tentang hal ini ya. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat, waduh, terintimidasi. Tapi kemudian wah saya gas terus, makin bersaksi saya, makin diintimidasi. Ada aja tiba-tiba kliennya hilang apa segala macam gak lanjut kontrak, makin saya bersaksi. Sampai kemudian terus berperang, bersaksi sampai Tuhan nyatakan tidak ada lagi intimidasi sama sekali. Tuh. Ya boleh. Tidak ada lagi nih yang mau bersaksi? Ibu, Ibu Marlin tuh masih Merna. Silakan. Dapat pewahyuan apa tuh? Hmm. Bu Marlin itu. Apa Bu Marlin? Pakai creator ya Bu Marlin, content creator. Man, oh lagi tidak ada nih. Saya udah ikan, udah hilang banyak, ntar orang kali. Tapi masih eh, banyak sesuai lokasi, terus ada yang kena checkingnya.
terus ada dua waktu tempo hari janji mau survei, tapi ketika ditanya ya diam lagi gitu. Oh, berkali-kali. Ada yang nangkep gak ya omongannya? Belum. Itu tadi Cimerna kah? Kayaknya ya suaranya ya. Benar. Oh, Coba tadi boleh dengar diulang. nggak? Ulang. Soalnya ini Nggak apa kedengeran ya? putus-putus. Oh, saya udah iklan. Saya minggu lalu iklan yang ngechat 20 orang. Jadi 2 kali lipat dari iklan biasanya hasilnya. Cuman yang sebagian ada beberapa yang masuk ke lokasinya, ada beberapa yang by check-nya bermasalah, tapi seharusnya itu buat orang-orang yang memang by checkingnya bermasalah. Tapi karena dia alasannya kejauhan lah gitu, jadi ada beberapa yang tidak tertarik, ada 2 yang janji mau survei, tetapi ketika ditanya ulang mereka diam aja gitu. Mungkin perlu paparan itu apa. Oke. Dari jumlah hasil iklan sih bertambah jadi 2 kali lipat. Biasanya paling 10-an, tapi kali ini dapat 20 karena saya minta ditarikin satuan yang ya, menghubungi kita kan. Cuman ya beda. Oke, sinyalnya kurang bagus ya, jadi ini. Tapi yang saya tangkap adalah sudah beriklan, reach-nya banyak, orang yang menghubungi banyak, tapi masih banyak kendala dalam hal BI checking dan lain sebagainya. Yang saya bisa tangkap seperti itu ya, bener ya? Enggak ya? Yang lain gimana ya? Iya. Waduh sayangnya iklan apa namanya ininya. Oke. Ya, ini kepental. Iya, dimatiin aja videonya. Videonya dimatiin, terus habis itu video incomingnya juga dimatiin, Cimerna. Incoming apa? Udah jelas belum ya? Nah, ini udah Suaranya. jelas. Oke, jadi sebenarnya yang saya iklanin itu memang buat orang tidak perlu BI checking gitu loh. Jadi kalau dia tidak lolos BI checking sebenarnya nggak masalah, cuman dia mempermasalahkan bahwa itu lokasinya kejauhan gitu. Jadi total boleh dibilang tidak sesuai yang apa mereka inginkan, lokasi lah ini itu. Terus yang mau survei waktu itu janji cuma 2 orang gitu ya. Tapi ketika ditanyain kayak dia tidak memberi jawaban gitu. Oke. Nah, itu secara teknis juga harus dilihat lagi pertama demografinya udah benar apa belum? Iya. Udah? Itu udah benar? Udah benar. Oke. Kemudian rentang usia gitu ya. Usia iya. Jangan usia saya pasang umur 30 sampai 60. Ya, jangan yang terlalu muda ya, karena kalau yang terlalu muda itu masih banyak coba-coba. Nah, itu untuk mengurangi untuk ininya. Yang kemudian berikutnya adalah ini ya, apa namanya? Bentuk iklannya, baik itu video ataupun juga ininya, desainnya. Nah, itu juga harus dibuat jelas semuanya supaya iklannya jadi maksimal. Kemudian yang terakhir adalah dihitung. Misalnya pakai uang 100.000 yang menghubungi berapa, yang serius menghubungi, ya. Nah, itu data nanti kemudian baru di cross check secara marketingnya lagi gimana. Misalnya 100.000 yang menghubungi misalnya 10 orang. Berarti biaya untuk 10 orang ini berapa? Biaya untuk 1 orang berapa? 10.000 per orang. Gitu ya.
Berarti 10.000 per orang. Nah, dari 10 ini berapa yang mau ketemu? Nyampe proses berapa? Nanti nyampe angka ketemu misalnya, oh ternyata yang serius 1 orang. Nah, maka angka 1 orang itu jadinya 100.000. Gitu ya. Jadi di cross check nyampe angka paling ini, paling bawah. Gitu ya. Paling paling puncaknya nyampe yang memang mau dia mau datang serius segala macam. Nah, itu biayanya jadi. Nah, jadi ini untuk kedepannya ketika nanti buat iklan untuk nextnya, oh biaya 1 orang 100.000. Berarti kalau saya butuh 2 orang, butuh 3 orang, saya butuh 300.000, 400.000 atau berapa, gitu ya. Nah, itu perlu tahu data itu supaya nggak over budget dalam iklan, tapi nggak jelas arahnya mau kemana. Karena kalau iklan pasti yang lihat banyak, tapi yang dicek itu bukan cuma sekedar yang lihat, tapi seberapa banyak yang benar-benar serius, begitu. Nah, itu ya. Ya, Tuhan berkati ya, Tuhan tolong. Tadi udah kita doakan semua ya. Ya, si Meta ya. Ya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, baik kalau begitu. Udah ada yang kesaksian lagi ya. Kita berdoa ya buat Bu Novalina juga ya. Ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang menolong, memimpin, menjamah setiap pekerjaan bisnis yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa buat Ibu Novalina yang Novalina saat ini yang punya apartemen Aeropolis dan rumah di Kelapa Gading. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menjamah sehingga apartemen dan rumahnya ini boleh disewa. Saat ini juga di dalam nama Yesus, pekerjaan setan yang berusaha untuk menghalang-halangi rumah ini disewakan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini biar kemurahan Allah yang besar menolong, kemurahan Allah yang besar menuntun, kemurahan Allah yang mengirimkan dan menarik orang-orang yang tepat, yang tidak ceroboh, yang tidak sembrono, orang-orang yang dapat merawat apartemen dan juga rumahnya dengan baik. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang menarik dan mendatangkan untuk orang-orang tersebut. Di dalam nama Yesus, pekerjaan setan patah hancur di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat pertemuan pada sore hari ini. Kami terima berkat daripada Tuhan, kami terima berkat daripada pertolongan Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Yesus kami akhiri pertemuan kami pada sore hari ini. Biarlah kiranya berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang datang daripada pertolongan Yesus Kristus, serta penghiburan yang datang daripada Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah dan berjalan, ada berkat Allah yang terus menghimpun kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami terus dibuat berhasil. Kami adalah orang-orang yang diberkati, kami orang-orang yang mengalami pertolongan serta pimpinan Allah dalam kehidupan kami. Kami terima berkat ini, biarlah berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Allah yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Allah. Haleluya, puji nama Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu, shalom. Shalom, makasih Pak Krisna. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Thank you Cimariska, semua Tuhan berkati.